sini aku mengambil dari dua sumber jurnal. Jurnal yang pertama itu tentang bahan pangan hewani dan yang kedua itu tentang bahan pangan nabati. Untuk bahan pangan hewani, di sini aku mengambil sumber dari jurnal yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Bakteri Salmonella enteritidis pada daging sapi yang dijual di pasar tradisional Kota Bandung. Ditulis oleh Devi Ramadhani, Fahrul Rozil, dan Mahdi Abraham. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Latar belakang dari penelitian ini yaitu daging sapi merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Selain mutu proteinnya yang tinggi, pada daging terdapat pula kandungan asam amino esensial yang seimbang. Daging sapi adalah jaringan otot yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Kecepatan kerusakan daging tergantung pada jumlah mikroba awal. Semakin banyak jumlah mikroba awal dalam daging, maka semakin cepat pula kerusakannya. Suatu produk pangan hewani amat dikonsumsi jika tidak mengandung mikroba patogen, yaitu mikroba yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia yang mengkonsumsinya. Penelitian ini menggunakan 9 sampel daging sapi yang diambil dari 3 pasar tradisional yang ada di Kota Banda Aceh, yaitu Pasar Breurawe, Pasar Breunanyong, dan Pasar Seutuing. Hasil pemeriksaan terhadap bakteri Salmonella enteritidis menunjukkan bahwa dari 9 sampel daging sapi yang diambil, bagian paha luar dari 3 pasar tradisional di Kota Banda Aceh, beberapa ditemukan bakteri Salmonella enteritidis. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel, jumlah sampel itu ada 9, dan yang positif bakteri Salmonella enteritidis itu ada 3, yaitu di pedagang 1 itu ada di Pasar Breurawe dan Pasar Breunanyong, dan yang ketiga itu ada di pedagang 3 di Pasar Peunyong. Adanya kontaminasi bakteri Salmonella enteritidis pada daging sapi yang dijual di beberapa pasar tradisional di Kota Banda Aceh disebabkan karena tempat penjualannya yang disediakan oleh penjual tidak tertutup dan daging yang dibiarkan begitu saja dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri secara cepat. Sikap konsumen yang kebiasaan memiliki daging sapi dengan cara menyentuh sehingga mempercepat perpindahan bakteri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sahida pada tahun 2011, yaitu konsumen memilih daging ayam dengan cara menyentuh daging tersebut sehingga mudah terkontaminasi. Proses penyajian tempat penjual daging yang dipersiapkan oleh pedagang tidak tertutup dan tidak disimpan dalam suhu dingin yang dapat mengakibatkan perkembangan biakan bakteri secara cepat. Untuk menghindari penularan infeksi Salmonella enteritidis, yaitu sisa kotoran, urin, atau sisa muntahan penderita harus dibuang dengan hati-hati, sebab dapat menjadi sumber penularan. Sisa makanan yang diduga menyebabkan infeksi harus segera dibuang dan jangan sampai bercampur dengan makanan lain, seperti piring, pisau, maupun alat dapur lainnya yang tersentuh makanan yang diduga Salmonella SP harus dicuci dengan air panas agar mikrobanya mati. Penulis menyimpulkan, yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat kontaminasi bakteri Salmonella enteritidis pada daging sapi yang dijual di beberapa pasar tradisional
di Kota Banda Aceh sebesar 33,3% pada daging sapi bagian paha. Pada pembahasan yang kedua ini mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati. Di sini aku mengambil sumber dari jurnal yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Bakteri pada Sayuran Bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Jurnal ini ditulis oleh Andi Aulia Wardiansa. Latar belakang dari penelitian ini yaitu sampai saat ini aspek mutu dan bahan pangan masih menjadi salah satu masalah utama dalam produksi dan pemasaran sayuran segar. Mutu sayuran tidak konsisten dengan tingkat kontaminasi yang cukup tinggi, merugikan perdagangan komoditas di pasar regional maupun internasional. Pencemaran ini akan semakin tinggi pada bagian tanaman yang ada di dalam tanah atau dekat dengan tanah seperti bayam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri pada sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru di Kota Makassar. Hasil dari penelitian tertera pada tabel di samping saya. Pada tabel menu menunjukkan bahwa isolasi dan identifikasi bakteri pada sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar menunjukkan bahwa sampel bayam dengan kode A ditemukan bakteri pada medium SSA, MBA, dan Monkey. Begitu pun juga dengan sampel kode B. Pada tabel 2 merupakan hasil uji SIA pada sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Pada tabel menunjukkan bahwa hasil sampel bayam dengan kode A+ garis miring, agar miring berwarna kuning dan dasar agar berwarna kuning tanpa H2S, dan hasil bayam menggunakan kode B yaitu plus garis miring plus agar miring berwarna kuning dan dasar agar berwarna kuning dengan H2S. Pada tabel ketiga itu merupakan hasil pewarnaan gram pada sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Pada tabel menunjukkan bahwa pewarnaan gram sayuran bayam ditemukan bentuk basil dan berwarna merah dan bersifat gram negatif pada sampel A. Dan pada tabel sampel B ditemukan juga bentuk basil dan berwarna merah dan bersifat gram negatif. Pada tabel keempat itu merupakan hasil uji biokimia pada sayuran bayam diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Pada tabel menunjukkan bahwa hasil uji biokimia pada sayuran bayam yang diperjualbelikan dengan kode sampel A ditemukan pada ujian sitrat, hasilnya V, urea agar positif, Lia negatif, Mr positif, VP-Vol, M positif, I positif, dan O negatif. Lalu ada glu positif, mal positif, sub positif, dan mol positif, dan terdapat bakteri Enterobakteri cloacae. Sedangkan sampel dengan kode B ditemukan uji sitrat, hasilnya urea agar positif, Lia positif, Mr positif, VP-Vol, M positif, I positif, O negatif, glu positif, MAL positif, sub positif, dan mol positif, dan terdapat bakteri Chitobacter diversus. Dalam penelitian ini menulis menyampaikan sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar terkontaminasi oleh bakteri Enterobacter cloacae dan Chitobacter diversus. Berdasarkan hasil uji isolasi dan dari identifikasi dengan menggunakan media SSA, EMBA, dan Mycoconchei, sedangkan pada uji TSIA dari 2 sampel mencerminkan positif Enterobacter cloacae dan Chitobacter oliversus.
Pada hasil pewarnaan gram dari 2 sampel ditemukan bakteri gram negatif yang memiliki warna merah dengan berbentuk basil. Lalu pada uji biokimia dari 2 sampel bayam dengan kode A dan kode B mengindikasikannya adanya bakteri Enterobacter cloacae dan Cystobacter diversus. Itu merupakan penjelasan dari identifikasi bakteri patogen bahan pangan hewani dan nabati yang diambil dari 2 sumber jurnal tadi. Kontaminasi mikroba patogen pada bahan pangan hewani seperti daging sapi merupakan masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bakteri Salmonella. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri Salmonella enteritidis yang mengkontaminasi daging sapi yang dijual di beberapa pasar tradisional di kota Banda Aceh. Tercatat kasus penolakan produk pangan di Indonesia mencapai 80% karena kotor atau tidak higienis, yang menunjukkan bahwa penanganan keamanan pangan Indonesia masih belum optimal. Kontaminasi mikroba pada sayuran dapat berasal dari penyemprotan atau irigasi yang tercemar limbah, tanah, dan kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk. Mikroba yang sering mencemari buah dan sayuran dan terdapat dari dalam air irigasi adalah Salmonella, Escherichia coli, dan Shigella sp. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dikoreksi. Dan saya di sini masih belajar. Terima kasih udah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.